Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jamaah kuliah subuh yang saya hormati, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid At-Taqwa yang saya hormati, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan. Mudah-mudahan segala niat baik kita, ucapan baik, zikir wirid dan doa serta perbuatan baik kita, walaupun pasti banyak kekurangan, mudah-mudahan diterima sebagai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita pun berdoa dan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Untuk saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan berbagai macam masalah, semoga Allah mudahkan urusan mereka. Dan untuk kita yang dalam keadaan sehat, juga mudah-mudahan diberi keistiqomahan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita pada subuh hari ini mengangkat kajian surah Ibrahim, yaitu surah ke-14 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra ini seperti alif lam mim, seperti Yasin, seperti Nun, seperti apa lagi? Toha, terus Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai ayat al-ayatul mutasyabihat. Ayat-ayat yang kita tidak bisa dan tidak boleh menerjemahkan apalagi menafsirkannya. Di dalam tafsir Jalalain, di tafsir Nawawi dan beberapa kitab tafsir yang lain dijelaskan bahwa likulli syai'in sirrun wa sirrullah fi awailis suwar. Segala sesuatu itu memiliki rahasia. Bahkan kita juga punya rahasia. Bahkan mungkin, mohon maaf, tidak menyamaratakan semua, mungkin juga para suami punya istri di hadapan punya apa? Rahasia di hadapan istri. Betul, Pak? Mungkin enggak? Ya, nah. Atau istri juga mungkin punya rahasia ya di hadapan suaminya. Karena bunyi tafsirnya likulli syai'in sirrun. Segala sesuatu itu apapun punya rahasia.
Ya, ada rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Wasirrullah, dan rahasia Allah apa? Fi awailis suwar, pada awal-awal surat dalam Al-Qur'an. Makanya alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, toha dan lain sebagainya. La yajuzu lana an nutarjimaha wala nufassiraha wala nufassiraha. Ya. Tidak boleh bagi kita menerjemahkannya dan tidak boleh juga bagi kita menafsirkannya dengan reka-reka, dengan dugaan-dugaan. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang coba-coba menafsirkan Al-Qur'an dengan semaunya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan menempati tempatnya di neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa Sayyiduna Utsman bin Affan, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sebetulnya sudah ada gagasan untuk membukukan Al-Qur'an yang dahulu masih berada dalam hafalan para sahabat, berada dalam tulisan-tulisan di atas daun, ya, di atas kayu dan lain sebagainya. Namun dengan kehati-hatian sampai pada masa Abu Bakar, Umar, itu juga gagasan itu ada. Akan tetapi kehati-hatian Umar bin Khattab, ya, dan juga sangat tegasnya Umar bin Khattab dalam menjaga Al-Quran belum juga terrealisir untuk membukukan Al-Quran. Nah, pada masa Utsman bin Affan lah, ya, dibukukan Al-Quran seperti yang ada di hadapan kita. Tapi dahulu itu pun belum diberi harokat seperti kita saat ini. Kenapa? Karena memang orang-orang Arab dengan bahasanya, dengan tulisannya tanpa harokat pun mereka bisa membacanya. Ya, setelah Al-Quran itu sampai ke beberapa negara lain, maka mau tidak mau dikasih harokat. Sudah diberi harokat pun masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, tapi itulah faktanya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu semua dalam rangka kehati-hatian dalam menjaga kitab suci Al-Quran. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika. Inilah satu kitab, yaitu Al-Quran, yang Allah menurunkannya ilaika kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Litukhrijan nas, agar engkau hai Muhammad mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur, dari kegelapan, kezaliman menuju cahaya ajaran Islam, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada prakteknya Allah menjelaskan, inna anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Sesungguhnya kami turunkan az-dzikra, ini salah satu nama Al-Qur'an. Az-dzikra, Al-Kitab, Al-Furqan, itu salah satu nama Al-Qur'an. Litubayyina linnas, agar engkau hai Muhammad memberi penjelasan kepada manusia. Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran itu dalam rangka litukhrijan nas, mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur,
dari kegelapan, dari kezaliman menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, iman kepada Allah yang esensinya adalah meyakini Allah sebagai sumber kebenaran, mengimani Rasulullah yang esensinya adalah mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber suri tauladan. Siapakah manusia yang paling tepat untuk mempraktekkan Al-Quran? Tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal, ya, seorang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan itu memang salah satu misi Rasulullah, menyebarluaskan ajaran Islam dengan cara mengutus ya sebagian sahabat yang sudah dianggap mampu untuk berdakwah. Di antara lain Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, kemudian Marsad al-Ghanawi ke negeri Habasyah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu di zaman sekarang pengutusan ustadz ke daerah-daerah tertentu itu memang bersuri tauladan dari cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah. Di sisi lain ada hal-hal yang bersifat psikologis. Memang realitas yang ada, ustadz yang didatangkan ke suatu daerah belum tentu lebih pandai daripada ustadz-ustadz yang ada di daerah itu. Ya, tapi faktor pertimbangan lain seperti masalah-masalah psikologis, kemampuan-kemampuan lain, keahlian-keahlian pendukung, ya, kerajinan dan lain sebagainya, kalau itu dianggap sebagai mendukung dakwah, itu bagian dari salah satu pertimbangan diutusnya seorang ustadz ke daerah-daerah tertentu untuk berdakwah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal sebelum beliau berangkat ke negeri Yaman, innaka sata'ti qauman. Hai Mu'adz, kata Rasulullah, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, ibadah puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, bima taqdi, dengan apa engkau memutuskan perkara, hai Mu'adz? Bi kitabillah, dengan tuntunan kitab Allah Al-Quran. Fa illam tajid, kalau kau tidak dapati, ya, bisunnati Rasulullah, maka aku akan menjawab dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa illam tajid, kalau kamu juga tidak dapati dalam sunnah Rasulullah, ajtahidu bi ra'yi, aku berijtihad, menganalisa dengan fikiranku. Ini dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kata-kata Rasulullah fa illam tajid, kalau kau tidak mendapati jawaban dari Al-Qur'an, dari hadis, ini bukan Al-Qur'an tidak lengkap. Bukan berarti hadis Nabi tidak lengkap untuk menjawab suatu permasalahan. Al-Quran yang bersifat ijmali, yaitu bersifat pedoman global, memang tidak menyebutkan permasalahan itu secara rinci. Ya, ibadah sholat ini tidak rinci dalam Al-Quran disebutkan. Ya, kecuali beberapa hal yang sifatnya sangat urgen, sangat sensitif, sangat krusial, seperti masalah warisan. Itu dalam Al-Quran sangat rinci disebutkan.
Ya, karena memang tidak sedikit keluarga yang bermasalah gara-gara warisan. Demikian pula dalam hadis, bukan berarti hadis itu tidak lengkap. Justru hadis memberikan pedoman, kalau kau tidak dapati jawaban dari Al-Quran, artinya narasumber itu bisa jadi dia tidak mendapatkan ayatnya, atau beliau itu hafal Al-Quran 30 juz, sangat hafal ya, tapi sifat lupa sebagai manusia itu bisa saja sepertinya dia tidak mendapatkan jawaban ya. Nah, disinilah perlunya bermusyawarah dalam satu hukum Islam ya. Caranya bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti, atau kalau kita sudah mengerti, bertanya kepada yang lebih mengerti. In kuntum la ta'lamun, jika kamu memang tidak mengetahuinya. Banyak masalah yang sebetulnya sudah ada jawabannya, tapi bisa jadi pula narasumbernya lupa ya. Nah, setelah diangkat beberapa ayat, barulah berkembang daya ingatnya dan dapatlah jawabannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangka litukhrijan nas ilal zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kebodohan, ya, kezaliman kepada cahaya, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dibolehkanlah berijtihad. Ya, apa itu ijtihad? Secara bahasa, ijtihad itu artinya rajin, artinya bersungguh-sungguh. Ya. Definisi ijtihad adalah badlul juhdi fi nailil ahkamis syar'iyyati min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ijtihad, menganalisa, mengkaji, yaitu apa? Badlul juhdi, mengeluarkan segenap kemampuan linailil ahkami syar'iyyah, untuk mendapatkan kesimpulan hukum secara syariat min kitabillah wa sunnati Rasulillah, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, badlul juhdi artinya mengeluarkan segenap kemampuan ya. Nah, kemampuan bagaimana? Jamaah yang dirahmati Allah, karena Al-Qur'an, hadis itu berbahasa Arab, maka siapapun narasumbernya untuk menjawab suatu masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menggunakan ayat, menggunakan hadis, maka narasumber itu minimal dia faham kata per kata, kalimat per kalimat ayat yang akan dia sampaikan ya, hadis yang akan dia sampaikan ya. Ada bahasa yang maknanya sama, cuma penggunaannya lain. Seperti yakhafu, itu artinya takut ya. Kemudian yakhsha, itu juga artinya takut. Tapi sedikit berbeda, walaupun perbedaan itu sangat prinsip, yaitu apa? Yakhafu itu takut secara umum saja ya. Tapi kalau yakhsha, takut dengan pengertian ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang tidak faham dampak dari suatu minuman atau makanan bagi kesehatan tertentu ya, itu dia akan menyikapi takut dengan biasa saja. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mengerti, ternyata satu makanan, satu minuman ya, yang punya dampak berbagai macam akibat, dia sangat takut. Takutnya apa? Karena mengerti. Saya tentu bukan seorang dokter, tapi saya pernah baca satu referensi bagi orang-orang tertentu, wabil khusus usia 45-an, 50 ya Pak ya.
itu sangat dianjurkan tidak minum es. Betul Pak? Ya, kenapa? Karena ada 17 dampak penyakit bagi orang-orang tersebut karena minum es. Mohon maaf kepada pedagang es. Gara-gara kuliah subuh ini esnya jadi nggak laku, bukan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada satu bahasa yang maknanya sama tapi penggunaannya berbeda. Oleh karena itu, ada ayat berbunyi innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah dari kalangan para ulama. Ulama itu jamak dari alim, artinya orang-orang yang berilmu. Jadi mereka itu takutnya karena mereka memang berilmu dalam masalah itu, takut benar. Tapi mohon maaf, kalau ada yang disebut ulama tapi tidak takut kepada Allah, berarti apa? Iya, bukan yakhsha, yakhaf. Dia takut biasa saja. Atau dia bukan lagi ulama. Ya, dia bukan lagi ulama. Karena dalam sejarah Islam, ulama walaupun hanya masalah prinsip sedikit, dia tetap bertahan. Ya. Imam Malik ketika sedang mengisi pengajian semacam ini, jamaah banyak di depan. Ada raja datang di belakang, minta duduk di depan. Oleh beliau nggak diizinkan. Ini udah banyak orang di depan, masa mau digusur karena datang raja? Kira-kira bagaimana kalau di zaman sekarang? Itu cuman masalah soft, ya, belum masalah-masalah yang lainnya, prinsip. Nah itulah ulama. Ya, subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya dalam rangka mengeluarkan manusia dari kebodohan, memindahkan manusia dari ketidakmengertian menuju pengertian, ini berkonsekuensi besar. Ya, kan sempat rame beberapa waktu yang lalu. Ya, tidak boleh umat Islam memilih pemimpin kafir. Ini sebetulnya ilmu sederhana. Sederhana ini dari madrasah dulu kita sudah diajarkan. Ya, nggak boleh. Tapi kenapa begitu sudah dewasa jadi bingung? Apa iya nggak boleh ya? Padahal saya kan pejabat. Padahal kan saya tim sukses dan lain sebagainya. Ya, padahal ilmu itu sederhana. Contoh lain, tidak tegur sapa antar tetangga atau mungkin antar jamaah. Dari kecil kita sudah diajarkan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza fa khairum minhuma man yabda'u bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal. Kalau tidak halal artinya apa? Haram. Li muslimin bagi seorang muslim tidak bertegur sapa kepada sesama sahabatnya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau keduanya bertemu maka keduanya salah satunya atau buang muka. Buang muka itu apa? Iya, saya bilang sama ibu-ibu, Bu, kalau papasan ketemuan sama seseorang yang nggak suka, dia buang muka. Apa sikap kita? Biarkan saja. Karena yang dibuang muka siapa? Muka dia. Nanti yang mungut, nah dia sendiri, nggak ada masalah. Ya, 10 kali buang muka juga nggak masalah. Ya, tapi kan Ustadz kita punya perasaan. Ya memang semua manusia punya perasaan, tapi ya harus kita kalahkan dengan tuntunan. Ya. Jadi ini ilmu dasar. Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh guru kita, jangan bermusuhan. Ya, tapi apa yang terjadi? Mohon maaf beribu maaf, saya tidak bilang di sini karena saya tidak tahu di sini. Saya dapati beberapa majelis ada yang sama-sama ngaji, satu guru, satu ilmu. Iya.
Salaman-salaman tapi realitasnya bertetangganya tidak akur. Ya. Oh itu ada di New Zealand, di Chicago, di mana lagi Pak? Ya, di Kota Bumi, tempat saya. Ya, seperti itu. Ya kalau di sini saya nggak tahu. Ya, subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini saya harus pertegas. Kenapa? Karena tidak halalnya itu berarti hukum haram. Ya, para ulama sependapat, Pak, sependapat haram itu sama dengan makan minum barang haram. Jadi orang yang bermusuhan mulai Senin dia bermasalah, Selasa, Rabu, Kamis, nih malam Jumat harus rekonsiliasi. Harus melakukan perdamaian. Kalau tidak, mulai hari Jumatnya dia sama seperti makan daging babi. Sampai kapan? Selanjutnya mau berapa lama dia bermusuhan? Maka pahala sholatnya bisa terganggu, pahala puasanya, pahala ngajinya bisa hilang. Ya, kenapa? Karena bermusuhan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ini terjadi di masyarakat, ya, susah nggak terjadinya perdamaian? Ya, susah. Faktor usia, dia kan lebih muda. Ya, faktor pengalaman, saya lebih mengerti kok. Apalagi, ya, senioritas, ya, macam-macam itu sebabnya itu. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi suatu tuntunan agama yang sebetulnya sederhana, tapi karena beberapa faktor yang terjadi akhirnya menjadi berat. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bermaksud berpolemik, tapi dalam kaidahnya ma haruma qaliluhu fakathiruhu sawa. Sesuatu yang haram sedikitnya maka banyaknya, sesuatu yang haram karena banyaknya maka sedikitnya juga sama. Contoh lain, ma askaro kathiruhu faqaliluhu sawa. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga sama. Ini minuman halal, ya. Mohon maaf, contoh yang tidak enak. Diberi campuran air kotor. Ini 1 gelas, air kotornya 1 sendok. Air najis menjadi najis karena bercampur dengan najis. Gitu. Oh enggak Ustaz, cuma 1 tetes. Banyaknya haram, sedikitnya juga sama haramnya. Ya. Memang setiap ketentuan ada pengecualian, tapi sejauh mana pengecualian itu bisa dilaksanakan? Obat. Ya, dulu kalau kita mau umroh, ya, nggak tahu nanti setelah pandemi masih nggak meningitis itu Pak Haji. Ya, atau diganti dengan vaksin. Ya, untuk umroh, untuk ibadah haji. Ya, subhanallah. Nah, juga permasalahannya obat itu ada unsur barang haramnya enggak? Ilmu dasarnya kita udah paham. Sesuatu yang bercampur barang haram, banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Nah, ini kan jadi masalah nih ketika kita sudah dewasa. Betul. Ketika kita berhadapan dengan masalah itu. Padahal ilmu dasarnya ya seperti itu. Ini minuman teh, ini halal. Tapi begitu dicampur dengan barang haram maka menjadi haram. Tapi sedikit juga haram. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada kaidah ini juga dalam rangka pencerahan kepada kita semua, yaitu apa? Ad-daruratu tubihul ma'dzurat. Keadaan darurat, gitu kan? Ini membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Tuh. Tapi kaidah itu tidak berhenti sampai situ. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dikatakan darurat itu dibatasi dengan kadar kedaruratannya. Ya. Saya berada di hutan, haram makan daging-daging tertentu, hewan tertentu. Ya, tapi karena darurat, ya. Ustadz Al-Maliki mengatakan bahwa darurat itu taruhannya adalah kategori nyawa. Kalau belum kategori taruhannya nyawa, belum halal.
Maka karena kalau tidak makan itu bisa meninggal, bisa mati, nah maka dimakan. Nah itu pun yuqaddaru biqadariha, dibatasi dengan kadar kedaruratannya. Dan darurat itu sifatnya kan insidental, betul Pak? Sewaktu-waktu. Tapi kalau tiap hari ya bukan darurat, itu hobi namanya itu. Ya, bukan darurat. Ya, tiap bulan, itu hobi. Tiap tahun, nah itu hobi namanya. Ya, tidak. Dia harus pindah ke tempat yang lain karena kategorinya darurat. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ajaran Islam, hal yang pertama harus dilakukan dalam surah Muhammad, yaitu surah ke-47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, perintahnya apa? Fa'lam, maka ketahuilah. Artinya pelajarilah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah untuk itulah Islam mewajibkan kita menuntut ilmu. Ya. Ilmu sholat, insya Allah kita sudah paham sejak kecil, terutama mereka yang belajar sejak kecil, ya kan? Tapi apakah setelah itu tidak perlu lagi belajar sholat? Tetap perlu. Seseorang yang belum fasih membaca suratul Fatihah tidak boleh menjadi imam. Tapi Ustadz darurat, nggak ada lagi imam yang lain. Boleh nggak? Boleh. Harusnya berapa? Fasih 100%. Tapi yang ada, yang fasih tertinggi 60%. Boleh nggak? Boleh. Makmumnya di bawah 60%. Orang sumbing, mohon maaf, bindeng, boleh nggak jadi imam? Boleh nggak? Hah? Ini ilmu dasar yang sudah kita tahu kan, rumusannya begitu. Yang nggak fasih nggak boleh jadi imam. Orang bindeng boleh nggak? Boleh. Orang bindeng boleh kalau makmumnya bindeng semua. Ya nggak apa, boleh. Ya karena bindeng semua. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur itu misi Al-Qur'an. Supaya apa? Manusia mengerti. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu hadis menjelaskan di akhirat tidak ada jawaban, ya Allah aku tidak mengerti. Kenapa kau lempar aku ke neraka? Padahal aku nggak ngerti, itu wajib. Para jamaah yang dirahmati Allah, permasalahannya bukan masalah mengerti atau tidak mengerti saat itu ya, di dunianya, yaitu apa? Orang tersebut belajar atau tidak. Ya, saya ambil contoh yang sederhana yang insya Allah kita sudah paham semua. Orang yang belum fasih membaca Al-Quran, boleh nggak dia baca Al-Quran? Boleh, dengan ketidakfasihannya. Bahkan dia mendapat 2 pahala kalau dia masih dalam proses belajar. Yang pertama, dia dapat pahala karena mau membacanya. Yang kedua, dia dapat pahala lagi karena mau menghadapi kesulitan. Abatasa itu abatanya mudah, begitu sampai sa mulai ya sa betul kan Pak ya, sa berapa kali ustadz yang ngajarin huruf sa itu baru ketemu ya, sa bukan sa wah ya, Ustadz Tahsin itu kan ngajarinnya sa. Itu si Abdullah kesulitan mengucapkan sa. Akhirnya dia putus asa. Aduh Ustadz susah. Ah itu betul itu. Yang mana tadi? Itu tadi coba ulangin. Susah. Ah itu di situ. Susah. Oh iya susah. Kadang-kadang bisa karena nggak sengaja. Dapat ilmu bisa. Oh ternyata itu sa. Itu nih, subhanallah. Itu. Jadi dia dimaafkan karena masih proses belajar. Yang tetap berdosa sudah nggak bisa nggak belajar.
itu yang berdosa. Siapa? Ya siapapun. Lagi-lagi ini ilmu dasar. Ilmu dasarnya apa? Menuntut ilmu dari lahir sampai liang lahat, artinya sampai kita meninggal dunia. Baik. Jadi misi Al-Qur'an bagaimana? Al-ilmul munafi lil jahl, yaitu apa? Memerangi kebodohan. Itu misi Al-Qur'an. Ayat yang pertama turun apa bunyinya? Iqra. Artinya apa? Bacalah. Ada dua penafsiran, ya. Iqra pertama artinya membaca, yang disebut dengan al-ayatul kauniyah, al-ayatul kitabiyah, yaitu apa? Ayat-ayat yang secara tekstual ada dalam Al-Qur'an. Itu kita baca. Yang kedua, apa yang disebut dengan al-ayatul kauniyah, ayat-ayat yang secara kontekstual terjadi di lingkungan kita. Ya. Nah, kalau masyarakat ya saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa, itu sebetulnya ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kontekstual, realitas. Itu juga harus dibaca bagaimana supaya tidak saling bermusuhan. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca sampai berulang kali. Kenapa? Memang secara tekstual Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Ya. Loh, kalau begitu bagaimana Nabi Muhammad memimpin umat sementara beliau tidak bisa membaca? Ada wahyu yang Allah ajarkan melalui malaikat Jibril. Artinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm surah 53 ayat 4. Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu berkata-kata menjawab suatu masalah in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu berdasarkan wahyu, karena Nabi Muhammad sendiri nggak bisa menjawab. Jadi jawaban Nabi Muhammad itu adalah jawaban Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita apa? Belajar, terus mempelajari. Apa yang kita pelajari? Oh, kalau bisa secara tekstual, apa yang tertulis itu yang kita pelajari. Kalau secara kontekstual, apa yang kita pelajari? Sosial, ekonomi, budaya, ya, apalagi keharmonisan. Ini kita pelajari terus setiap waktu. Kerukunan itu perlu kita pelajari setiap waktu. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, dan itu misi Al-Qur'an. Ya, saking beratnya bermusuhan dalam pandangan Islam sampai Rasulullah mengatakan, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ar rahim. Ya, sesungguhnya rahmat Allah tidak diturunkan ke suatu masyarakat, suatu kaum, kalau di dalamnya ada satu orang yang bermusuhan. Biasanya bermusuhan satu orang atau dua orang? Dua orang. Si Abdullah bermusuhan dengan si Ali. Ya. Nah, kalau dua-duanya saling memusuhi, berarti dua-duanya bermusuhan. Tapi bisa jadi realitas yang ada, si Abdullah memusuhi si Ali tidak memusuhi Abdullah. Nah, pertanyaannya adalah, mohon maaf saya sebut Bapak, sekedar penyebutan saja. Kalau Bapak tidak tegur sapa, Ibu tidak tegur sapa, permasalahannya ibu bapak ini yang memusuhi juga atau yang dimusuhi? Gimana Pak? Ya. Kalau memusuhi juga berarti tidak dapat rahmat Allah. Dan mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah, saya harus agak-agak jelas menjelaskan ini. Kenapa? Rahmat Allah itu penting bagi kita. Jangan lupa Indonesia merdeka berdasarkan rahmat Allah. Jangan lupa itu. Ya. Nah, belum lagi dalam ajaran Islam, inna rahmatallah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mengalahkan segala permasalahan kehidupan. Kalau orang sudah dapat masalah, 1 detik selesai urusan. Maaf, kalau orang punya masalah dapat rahmat dari Allah, selesai urusan. Caranya bagaimana? Iya, dia mau buka pintu hati. Contohnya siapa? Umar bin Khattab datang mau membunuh Nabi Muhammad, ya. Setelah mendengar bacaan Al-Qur'an, dia mendapat rahmat. Apa dalilnya ayatnya?
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah, perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Nah, Umar bin Khattab datang untuk membunuh Nabi Muhammad. Dibacakan Al-Quran oleh Fatimah, berubah hatinya. Mana Muhammad? Kata sahabat, untuk apa kau cari Muhammad? Aku mau masuk Islam. Jauh dalam waktu cepat begitu hati berubah. Jadi beribu maaf untuk siapapun kita. Ya, kalau bermusuhan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada nggak yang bertahun-tahun? Ada. Sudahlah. Ya, detik ini niat, ya Allah, aku akan berubah, aku akan rubah sikapku untuk berdamai. Kenapa? Jangan sampai pahala sholatku hilang, pahala puasaku hilang karena tidak halal. Itu. Maka saya mulai dari kota bumi tempat saya sampaikan kepada jamaah, kalau ada yang bermusuhan kasih tahu saya mau datengin. Selama dia menganggap saya gurunya, itu aja. Karena saya tahu nih orang-orang yang ngaji di jamaah, ya kan? Oh, ini muka-muka orang ngaji, muka orang ngaji beda loh Pak. Oval bentuknya itu. Subhanallah. Ya. Nah, jadi saya datangi, usianya lebih tua dari saya. Ya. Nah, mohon maaf, beribu maaf, bukan karena kesukuan. Ternyata yang musuhan itu orang Betawi sama orang Jawa. Nah, yang Betawi dulu saya datengin sama-sama Kemayoran. Saya bilang, Pak, orang Betawi musuhan, kagak ada cerita Betawi musuhan. Usianya lebih tua dari saya. Saya bilang, sama-sama. Ya kan, saya Betawi Kemayoran, nah Bapak Betawi Tanah Abang, itu ngapain musuhan? Hapusin apalah. Singkatnya, kalau Bapak nganggap saya sebagai ustadz, besok ke rumah saya, ngapain? Makan siang. Saya suruh bini saya bikin sayur asem sama pepes mas. Oh, ya, disambal, ditambah dengan teri pakai kacang. Wah, betul Pak, saya kalau mau mendamaikan orang, saya saji. Pernah sampai 13 orang di rumah saya itu. Ayo makan. Makan dulu baru ngobrol. Wah, gitu. Suatu saat salah satu kasus pernah di rumah saya dulu sebelum dibongkar tengahnya itu ada buffet besar. Ya. Yang bermusuhan si A datang, saya suruh datang sebelum zuhur, yang bermusuhan si B saya suruh datang setelah zuhur. Nah, yang datang sebelum zuhur di sebelah buffet. Datang yang setelah zuhur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, begitu dia duduk, yang di dalam saya suruh keluar. Nah, bingung dah tuh dia. Ada orang yang di sini suan. Baru saya damaikan, alhamdulillah, dan berdamai. Buktinya apa? Minggu depan jadi panitia resepsi itu tetangga yang sebelahnya itu, sama-sama pakai batik. Nah, itu. Kenapa demikian? Ya harus ada ustadz yang begini. Pokoknya Bapak mau marah-marah kepada saya aja lah. Kalau enggak, Bapak jangan marah sama tetangga, marah sama saya aja. Ini kalau ada orang Teluk Naga begini, kasih tahu saya Pak Barit. Saya datengin, kecuali dia bilang Ustadz nggak usah ikut campur, selesai. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal saya buat amal saya, amal Bapak untuk Bapak saya. Kenapa? Saya mau datang terus nggak ditolak. Padahal saya datang pakai doa, Assalamualaikum. Nah, Ustadz nih, begitu ngobrol ikut campur urusan saya bermusuhan. Enggak Ustadz. Ustadz urusan yang lain boleh ikut campur, tapi yang ini jangan ikut campur. Saya langsung pamit, wassalamualaikum. Ngapain lama-lama sama orang yang gak mau nerima hidayah? Ya, ngaji udah lama-lama, alhamdulillah beberapa kasus Allah beri hidayah. Ya, seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak, kenapa demikian? Karena ini misi Al-Quran, mendamaikan itu misi Al-Quran. Ya. Nah, masalahnya yang terbesar yaitu apa? Hilangnya keyakinan. Keyakinan apa? Yang bermusuhan tidak yakin itu dosa. Kalaupun dia yakin, itu dikalahkan dengan pertimbangan lain. Iya sih haram Ustadz, tapi bagaimana Ustadz? Bukan saya yang salah Ustadz, itu kan kata Bapak. Iya betul saya nggak salah. Oke kalau gitu buka pintu hati untuk memaafkan, untuk minta maaf. Nah, baik, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ajaran misi Al-Quran itu apa? Menanamkan keyakinan. Ini berpahala, ini berdosa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
apa yang bisa kita harapkan dari seseorang yang nggak punya keyakinan? Nggak bisa. Ya, ingat Bapak waktu melamar calon istri Bapak dulu, yakin nggak yang belum punya rumah bakal punya rumah? Yakin nggak yang belum sejahtera bakal sejahtera? Ayatnya apa? Wa in kanu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka miskin kemudian berumah tangga, Allah akan cukupkan ekonominya. Ya, yughnihimullah tuh begitu, Allah akan cukupkan. Nah, fakta yang ada bagaimana? Waktu Bapak baru nikah, punya apa? Secara materi. Rumah belum punya, betul Pak? Itu. Ini kecuali warisan. Ya, kecuali warisan itu. Rumah belum punya, tanah apalagi juga belum punya. Isi rumah, ya, sofa dan lain sebagainya ya juga belum punya. Tapi setelah nikah, ya, awalnya memang dulu zaman kita itu piring baru punya 6. Itu juga dari kado waktu akadnya. Ya, lah zaman kita nikah dulu kan orang pada bawa kado Pak ya. Nah, gitu. Zaman sekarang kadonya dilipat. Itu. Ya, itu ditukar, ya. Subhanallah. Oh, maka kalau dulu Pak, ada pengantin itu, oh fotonya besar-besar dengan kado yang setumpuk itu kebanggaan itu. Betul Pak? Nah, gitu. Kalau sekarang enggak perlu tumpuk-tumpuk. Yang penting lipat-lipat sekarang. Ya, subhanallah. Baik jamaah. Nah, akhirnya bagaimana? Yughnihimullah, dicukupkan. Ternyata apa, setelah berumah tangga bisa ngontrak, betul Pak? Ya, bisa yang langsung ke DP perumahan atau ngambil kaplingan tanah. Betul Pak? Tambah anak, bisa nyekolahin anak, betul? Nah, ini fakta, dulu nggak terbayang tapi yakin. Makanya kita nikah. Betul nggak? Kalau Bapak nggak yakin, Bapak akan larang anak nikah. Oh, jangan nikah loh. Oh, bener pas lagi nunjuknya ini. Ya, jangan nikah nanti susah. Enggak, ternyata nikahlah kamu, nanti bisa sejahtera. Iya, pas benar nunjuknya nggak sih? Iya, ada juga yang pengen kaya lagi, nikah lagi itu. Ini yang nggak disukai oleh ibu-ibu ini. Keyakinan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mau jam 6 ini. Baik, jadi misi Al-Quran itu siapapun ustadznya, narasumbernya, apapun ceramahnya, satu, menghilangkan kebodohan, ketidakmengertian, kemudian apa? Menumbuh kembangkan keyakinan. Jadi keluar dari pengajian yakin. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala, udah yakin. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang berbuat satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah, itu yakin. Bahkan 700 kali lipat. Ada yang bertanya, Ustadz katanya bakal dibalas 10 kali lipat, 700 kali lipat. Saya sedekah 1 juta Ustadz. Enggak ada tuh yang ngasih 10 juta sama saya. Katanya 10 kali lipat. Allah Maha tahu balasan apa yang pantas buat kita. Ya, Allah mungkin nggak balas berupa uang, tapi Allah balas berupa kesehatan. Betul? Allah balas dengan berupa keselamatan. Allah balas dalam bentuk keharmonisan. Betul Pak? Subhanallah Pak, rumah tangga yang harmonis. Itu senyum istri yang udah dinikahi 30 tahun lalu, itu kayak baru 3 hari kemarin Pak. Betul gak Pak? Itu kalau lagi harmonis. Tapi kalau lagi kesel, innalillahi na'udzubillah. Mohon maaf ini masih kurang penjelasan karena waktu, ya saya harus tinggalkan dulu. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ada kaitannya juga dengan Al-Quran. Awalnya dari pertanyaan saya, hanya saya Pak, saya mau tanya nih, kalau saya ditanya saya mau tanya, kalau
dunia ini yang bisa bicara sama Allah ada nggak ya? Saya bilang saya nggak berani jawabnya karena ya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad kan dulu Nabi apa yang bicara Musa. untuk supaya dia minta untuk Allah secara hukum itu Nabi Isa atau Musa. Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa juga. Ujungnya Allah, ya kan, ya. Tapi tingkatan pada Allah, mereka ke puncak gunung, kemudian pandang gunung. Nah, setelah itu, setelah dipandang gunung itu meledak, meledak pingsan, misalnya. Nah, terusnya bangun baru ke tempat, astagfirullahaladzim, itu nama Allah. Nah, sebenarnya satu. Inti pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya itu di dalam Al-Quran yang jadi perdebatan yang intinya di dalam Al-Quran itu gunung itu meledak atau gimana Ustaz? Saya bilang kok meledak, nggak ada itu yang perdebatan itu. Mungkin apa gunung itu kan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya perdebatan yang terjadi antara bapak yang ditanya dengan yang bertanya, sebetulnya dua-duanya juga nggak punya ilmu untuk menjawab. Ya, tapi berdebat, ya kan? Ya, tapi ya namanya orang bertanya mungkin manas-manasin otak untuk cair barangkali. Ya, jawabannya memang meledak seperti itu. Ya, sama dengan ketika burung yang dipotong-potong ditaruh di puncak gunung, ya. Nah, apakah kamu tidak yakin dengan aku? Aku yakin, tapi supaya aku menjadi tenang. Nah, ambillah satu burung, potong-potonglah burung, taruh di puncak gunung sana, taruh di puncak gunung sana, panggillah dia akan datang. Nah, itu dengan kehendak Allah, itu kekuasaan Allah seperti itu. Jadi, ya meledak. Jadi bapak-bapak, apa yang terjadi pada masa Nabi terdahulu itu memang real itu. Yang namanya banjir zaman Nabi Nuh ya banjir benar. Ya bukan banjir kayak kita di sini, tidak. Ya banjir juga kita namanya itu. Ya. Yang namanya panas itu pada masa umat Nabi Daud, umat Nabi Soleh itu ada azab untuk orang yang nggak mau bayar utang. Azabnya kepanasan. Ini ada 4-5 orang. Salah satunya nggak mau bayar utang, dia yang kepanasan. Panasnya benar-benar panas, gitu. Kenapa? Ditelusuri, ternyata punya utang, nggak mau bayar utang. Beda dengan orang yang belum bayar hutang. Dia nggak mau bayar hutang, masalah itu azab seperti itu. Ini betul-betul panas. Ya, apalagi? Ya, macam-macam lah peristiwa di zaman para nabi terdahulu memang ya seperti itu faktanya. Cukup atau ada lagi? Ya, belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dulu zaman para nabi sampai Nabi Muhammad, ulama itu terbagi dua. Ada ulama dunia, yaitu ulama ulama jahat. Ya, ada ulama akhirat, yaitu ulama kebaikan. Ya, itu sejak dulu. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Samiri. Orang dekat dengan Nabi Musa. Ya, orang ngerti agama itu memurtadkan 70 umatnya Nabi Musa. Padahal dia orang beragama. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin tidak memurtadkan, tapi bikin bingung umat itu banyak. Di zaman Nabi Isa ada Yudas. Di zaman Nabi Muhammad ada Abdullah bin Ubay bin Salul.
Orang-orang yang ngerti agama tapi membingungkan umat. Itu sejak dulu ada seperti itu. Ya. Nah, gimana kita menghadapinya? Nah, Rasulullah mengatakan, ulama yang kalian ikuti adalah yang dimusuhi oleh orang kafir dan munafik. Itulah yang kamu ikuti. Ya. Jangan ikuti ulama yang disenangi oleh orang kafir, disenangi oleh orang munafik. Jangan ikuti. Siapa ulama itu? Ya nggak tahu namanya siapa. Tapi kaidahnya begitu. Cukup. Gimana? Masih ada? Haji, boleh? Satu lagi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan ada yang dikategorikan darurat. Ya, salah satu pertimbangan darurat memang tidak ada obat lain kecuali itu. Ya, tapi darurat itu kan sifatnya sementara. Harusnya sementara. Tuh. Ya, kalau umpamanya meningitis ya, nah vaksin barangkali ya sejak dulu itu ya harusnya kita sudah bisa produksi sendiri. Oh, Ustadz sok tahu, Ustadz kan bukan dokter. Ya mohon maaf, Ustadz ya Ustadz, tapi kan ilmu harus dipelajari terus, termasuk di bidangnya masing-masing. Maka dalam ajaran Islam negara harus memfasilitasi siapapun yang mengkaji, meneliti untuk dapat satu penemuan. Itu harus difasilitasi oleh negara. Ya kaidahnya sederhana. Kata istri bapak, Pak beli beras yang ini. Ya. Tapi setelah bapak sampai toko beras, tukang beras mengatakan, Pak beras yang bapak pesan sekarang sedang bermasalah. Bapak nggak perlu lagi ngobrol sama istri. Kenapa? Di depan bapak orang yang lebih mengerti. Habisnya bukan, pakai beras yang ini ya, sudah selesai. Gitu. Ya. Nah jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak tidak mengkaitkan saya dengan isu-isu sekarang ini, dengan realitas sekarang ini, karena kepada saya kan urusannya ngaji, betul Pak? Politik bukan urusan saya sementara ini, betul Pak? Ini urusan ngaji, ya. Nah, urusan kesehatan nanti silakan sama dokter, gitu. Jadi apapun kalau itu haram, ya jangan, satu itu. Tapi gimana Ustaz? Saya jadi ragu ya, apalagi ragu, tinggalkan kata Nabi. Ya, kecuali tidak ada obat lain, itu masalahnya. Nah, kalau udah nggak ada obat lain, disimpulkan, nah itulah. Tapi tetap dengan catatan sementara ini. Ya sementara ini ya pakai itu. Nanti mungkin entah zaman anak-anak kita nanti didapati ya vaksin produksi Indonesia. Nah, gitu. Ya, nah, itu silakan. Ya. Tapi kalau sementara ini belum ada, ya sudah pakai itu. Baik, alhamdulillah sudah jam 6 lewat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, walaupun pastinya banyak kekurangan. Karena ini merupakan kuliah subuh terakhir memasuki bulan suci Ramadan, saya pribadi atas nama Muhammad Soleh beserta keluarga mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan dirahmati, dan mudah-mudahan puasa kita ini lebih baik daripada puasa-puasa tahun lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.